Bisa ngomong ayo nggak Bu? Ayo, yang keras coba. Ayo. Kurang keras. Ayo. Itu dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Bu, mohon maaf sebelumnya ya. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Saya ini cuma seorang anak band saja yang hobi nyanyi-nyanyi. Tapi alhamdulillah sudah kurang lebih 16 tahun sambil belajar saya sibuk berdakwah. Kenapa saya bisa berdakwah sementara bukan ustadz, bukan kiai? Ternyata dakwah ini bukanlah perintah Allah kepada ulama, bukan. Ya Bu, dakwah ini bukanlah perintah Allah kepada kiai, bukanlah perintah Allah kepada orang kaya, bukanlah perintah Allah kepada laki-laki, bukanlah perintah Allah kepada perempuan saja. Namun ternyata dakwah ini adalah perintah Allah untuk seluruh orang Islam. Ternyata dakwah ini hadirin sekalian adalah perintah Allah untuk seluruh orang yang mengaku sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena saya merasa sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya beranikan diri untuk berdakwah. Dan dakwah ini Bu, artinya apa? Mengajak, bukan mengajar. Jangan salah paham, hari ini orang pikir kalau gak ada ilmu kamu gak boleh berdakwah. Ilmu yang tinggi-tinggi ini diperlukan untuk mengajar. Tapi kalau untuk mengajak diperlukan keyakinan. Diperlukan keyakinan sempurna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ya Bu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin sempurna kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi kalau ibu-ibu semua sudah yakin dengan kalimat ini, Bapak-bapak juga, perlu kita sampaikan kalimat ini. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita jumpai. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke pasar, tahu-tahu di pasar ketemu pedagang, kasih tahu pedagang-pedagang itu, Pak, Bu, yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Bukan toko, bukan pasar, bukan perdagangan. La ilaha illallah. Jadi kenalkan Allah kepada semua orang, itu dakwah. Jadi kita bukan bicara hukum hakam, halal haram, mengajarkan bagaimana cara baca Al-Quran, itu tugasnya ustadz. Tapi tugasnya satu orang muslim, baik dia orang yang paling bodoh sekalipun, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk memakmurkan masjid, mengajak orang untuk mencintai Al-Quran. Nah, nanti bagaimana cara mengajarkan Al-Quran, biarkan ulama, ustadz atau ustazah yang mengajarkan. Jadi saya di majelis ini Bu cuma mengingatkan saja, untuk mengajak kita semua untuk sama-sama berdakwah. Sama-sama kita mengajak orang untuk mengenal Allah. Sama-sama kita mengajak semua orang, baik suami, istri, anak, adik, kakak, tetangga kita, teman-teman kita, ingatkan mereka bahwasanya hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan. La ilaha illallah. Ingatkan mereka semua bahwasanya satu-satunya manusia, satu-satunya tata cara kehidupan yang akan menjamin kita masuk ke dalam surga hanyalah tata cara kehidupan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu ya, cara hidup orang Padang tidak ada jaminan. Cara hidupnya orang Jawa tidak ada jaminan selamat dunia akhirat. Cara hidupnya orang Bali tidak ada jaminan selamat dunia akhirat. Cara hidupnya orang Pakistan tidak ada jaminan. Bahkan cara hidupnya orang Arab tidak ada jaminan untuk selamat, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Satu-satunya cara hidup yang akan mendatangkan jaminan keselamatan dunia dan akhirat hanyalah cara hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dakwah kita, sederhana, 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu pernah gak sampaikan kalimat ini kepada orang? Ataupun kepada mungkin punya tetangga non-muslim di kampungnya, di tempat kerjanya?
Pernah nggak diajak orang-orang non-Islam mengucapkan kalimat ini? Belum. Coba angkat tangan siapa yang sudah pernah mensyahadatkan orang, memasukkan orang ke dalam Islam. Nah, hari ini terbukti orang Islam belum mulai berdakwah. Ataupun begini, orang Islam jadi Islam gara-gara kita. Nah, itu lebih susah lagi, Bu. Mengislamkan orang Islam itu ternyata lebih susah daripada mengislamkan orang non-Islam. Itu pengalaman pribadi saya. Saya tinggal di Bali, Bu. Kami tinggal di Bali, sehingga hari-hari berjumpa dengan turis-turis dari seluruh dunia. Kalau mereka lihat pakaian saya, lihat pakaian istri saya, pakai hitam-hitam, pakai cadar, itu orang pasti pengen tahu, ini siapa sih? Ini jangan-jangan teroris? Ini jangan-jangan siapa ini? ISIS? Ah, itu bule-bule kalau dia ketemu saya pasti dia bertanya, kenapa pakaianmu seperti ini? Ketika orang sudah pengen tahu, maka mudah untuk menjelaskan kepada mereka. Saya ceritakan kalau saya orang Islam. Orang Islam itu bukan teroris. Orang Islam itu cinta damai, kasih sayang, dan sebagainya. Maka mereka dengar. Dan gak lama itu, paling 5 menit, 10 menit, kita ajak syahadat, dia syahadat. Nah, itu orang non-muslim. Tapi dakwah sama orang Islam sendiri, Bu, sama tetangga kita yang gak mau sholat, yang gak mau ta'lim, yang gak mau tutup aurat, dan sebagainya. Kalau kita dakwahin, itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Gak bangun-bangun dia. Makanya hadirin sekalian, maka sekarang perlu kita dalam majelis yang sederhana ini, kita mau belajar bagaimana cara dakwah. Ibu mau nggak jadi dai? Mau kan? Bisa ngomong ayo nggak, Bu? Ayo yang keras coba. Ayo. Ayo. Kurang keras. Ayo. Ayo. Itu dakwah. Ibu tiap hari ngomong ayo. Ayo kemana? Tahu-tahu aja ke majelis ta'lim, aja ke pengajian. Ayo kemana? Tahu-tahu diajak ke masjid, ajak sholat. Ayo ajak ke tempat pakaian muslimah, belikan dia hijab dan sebagainya. Nah, ayo itulah dakwah. Mengajak. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini dia masuk Islam, Bu. Hari ini beliau bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya langsung mensyahadatkan 9 orang. Baru 1 hari jadi orang Islam, langsung mengislamkan 9 orang. Sayyidina Umar bin Khattab yang awalnya dia adalah seorang preman di Mekah. Dia seorang yang mengambil kesiapan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia Allah berikan hidayah masuk Islam, mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau sendiri. Allahu Akbar. Wali Songo satu pulau Jawa diislamkan. Puluhan juta orang mereka islamkan. Nah, sekarang giliran kita. Bahkan orang yang pertama masuk Islam itu adalah seorang perempuan. Siapa namanya? Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Orang yang pertama mati syahid juga seorang perempuan. Ibu tahu namanya siapa? Sumayyah radhiyallahu anha. Jadi perempuan-perempuan pun tidak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya punya peranan penting dalam dakwah. Memang tidak ada nabi yang perempuan, Bu. Semua nabi itu laki-laki. Semua nabi laki-laki. Ada nggak nabi perempuan? Nggak ada. Tapi jumlah hidayah yang akan Allah turunkan ke dunia, itu ternyata Allah tidak melihat pengorbanan nabi-nabi itu, tapi yang Allah lihat adalah pengorbanan istrinya para nabi. Jadi istri-istri nabi yang mendukung dakwahnya para nabi, semua mereka hadirin sekalian banyak pengikutnya. Nabi-nabi banyak pengikutnya. Tapi nabi yang istrinya menentang dakwah, nabi-nabi yang punya istri sementara istri tidak mau mendukung dakwah, tidak punya pengikut, nggak ada orang yang mau ikut. Gimana orang mau ikut dibilang istrimu aja nggak benar? Ya. Maka penting nih perempuan-perempuan juga mensupport dakwah suaminya. Nabi Nuh alaihissalam punya istri kafir, anaknya pun kafir. Anaknya menentang Allah, nggak mau ikut Kanaan. 950 tahun beliau berdakwah, kurang lebih cuma 82 orang yang ikut dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu istrinya menentang dakwah. Kalau Nabi Nuh istri nggak menentang, cuman nggak mau menolong. Dia tetap melayani Nabi Nuh alaihissalam, memberikan makan, minum semua. Tapi kalau istrinya Nabi Lut, dia ngembosin, dia dakwah. Kalau Nabi Lut lagi pergi dakwah nih sama orang, masuklah ke dalam Islam, yakinlah Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kemudian istrinya datang di belakang mengikuti.
Lalu istrinya bilang, "Pak, jangan dengar suami saya memang gila. Hah? Jangan dengar dia." Yaudah, akhirnya nggak ada satu orang pun yang ikut. Nah, maka bahaya. Maka ibu-ibu jangan putus asa dalam dakwah, ya. Minimal setiap datang ke majelis ta'lim aja satu orang baru. Kalau hari ini ada 100 orang yang hadir di majelis ini, kalau bulan depan bikin majelis lagi 100 orang ngajak satu orang, berarti ada 200 orang yang hadir. Ya. Kalau bulan ketiga bikin majelis lagi 200 orang, semuanya ngajak satu orang, ada 400 orang yang datang pengajian. Bulan keempat ada 800 orang yang datang pengajian. Kalau setiap bulan kita mengajak satu orang saja. Ini hal sederhana hadirin sekalian yang tidak difahami oleh umat Islam hari ini. Kami di Bali itu ada satu masjid. Dulu saya pertama dapat hidayah 16 tahun yang lalu, sepi itu masjid, nggak ada orang. Sepi. Kemudian kita di masjid bermusyawarah, memberikan tugas satu orang mengajak satu orang dalam satu bulan. Pertama cuma 10 orang sholat subuh di masjid. Bulan kedua ada 20 orang sholat subuh di masjid. Bulan ketiga ada 40 orang sholat subuh di masjid. Bulan keempat ternyata sekarang ada 1.600 orang sholat di masjid. Sehingga di masjid itu pun sekarang hadirin sekalian, sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Rame. Di Bali aja bisa, masa di Indonesia, di Jakarta nggak bisa. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting kita dahulukan agama dalam kehidupan kita. Agama ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bu, iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, pekerjaan. Iman itu lebih penting daripada suami, daripada istri, daripada anak, daripada teman. Satu orang, bu, mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Ya, mati nggak punya rumah nggak masalah. Mati nggak punya mobil, Allah nggak marah. Ibu mati nggak punya suami, nggak akan mendatangkan murka Allah. Bertahun-tahun menikah, mati nggak ada anak, tidak akan mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sendirian di dunia, nggak ada yang mau teman sama ibu, nggak akan marah Allah. Yang Allah akan marah itu hadirin mulia ketika kita mati nggak punya iman. Ibu mati sementara nggak kenal dengan Allah. Ibu mati sementara masih cinta dunia, masih yakin dengan harta, masih bangga dengan rumah mewah, masih bangga dengan mobil mewah. Nah, ini masalah. Jadi hadirin sekalian, orang yang merasa mulia ketika naik kendaraan mewah adalah orang yang rusak imannya. Dan orang yang merasa hina ketika dia naik angkot, itu pun orang yang rusak imannya. Di mana letak mulianya manusia? Saya mau tanya, bu, di mana letak mulianya manusia? Apakah dalam berat badannya? Oh, kalau dalam berat badan orang mulia, saya orang paling mulia di sini, bu. Untung hadirin mulia kita bukan sapi, ya nak? Kalau sapi itu mulia dia, mahal harga dia, yang paling berat, yang paling mahal. Manusia enggak. Bukan yang paling cantik, yang paling baik, tidak. Tapi manusia ini hadirin mulia, siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Satu orang miskin, penyakitan, tinggal di perkampungan, tidak dikenal oleh orang lain, hadirin mulia. Dia bicara, nggak ada orang mau dengarkan. Nggak ada orang yang mau ngambil dia menantu. Jelek soalnya. Miskin, jelek, penyakitan. Tapi di hatinya ada Allah. Bu, dia cinta kepada Allah. Satu orang miskin di kampung yang jelek tadi, yang penyakitan tadi, jauh lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia ini. Daripada seluruh artis-artis film yang hari-hari di TV tapi nggak beriman kepada Allah. Ini yang penting kita pahami. Makanya mulai hari ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita mesti memuliakan orang karena agamanya, bukan karena hartanya. Ini kalau ada orang kaya yang datang, ya bu, ngomongnya pelan-pelan. Tapi kalau miskin, datang lagi ente, datang lagi kamu marah-marah terus. Ya, saya ada seorang guru hadirin sekalian. Dia cerita pernah pergi dakwah ke Amerika. Tahu-tahu di Amerika tadi dijemput sama satu orang saudara muslim kita di sana naik mobil mewah. Mobilnya nggak disebutkan mereknya, namanya, tapi ini mobil sangat mewah, mahal sekali mobilnya. Lalu guru saya ini hadirin sekalian, ulama tadi, ketika dia naik mobil mewah tadi sedikit ada perasaan bangga di hatinya. Ada perasaan mulia, dikatakan nih keren sekali ini mobil nih. Memang luar biasa dakwah ini. Ketika mobil dia berhenti di lampu merah,
Ya Bu. Tahu-tahu mobil yang mereknya sama, warnanya sama, berdiri di sebelah mobil dia. Berhenti juga. Lalu ulama tadi melihat ke sebelah dan dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tahu nggak Bu kenapa dia istighfar? Karena ternyata yang ada di mobil sebelah tadi seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Dia lihat, astagfirullah. Kata kiai tadi, ya Allah, ternyata anjing naik mobil mewah tetap aja anjing. Ya Bu ya. Berubah nggak derajat anjing naik mobil mewah Bu? Jadi jangan dipikir bapak-bapak punya mobil mewah terus tambah mulia nilainya, enggak. Orang mulia itu karena sifatnya. Orang mulia itu kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Dan itu akan didapatkan dengan tarbiyah, dengan latihan. Dengan usaha susah payah seperti ibu datang ke majelis ta'lim, kemudian ibu nanti silaturahmi ke rumah tetangga, pergi dakwah ke sana, kemudian menghidupkan sholat malam, baca Al-Quran, itu perjuangan semua. Latihan. Tanpa perjuangan hadirin mulia, manusia tidak ada nilainya. Manusia ini kalau nggak dilatih Bu, nggak ditarbiyah, tidak ada manfaatnya. Tapi meskipun seekor binatang ini kalau dilatih Bu jago dia. Gajah dilatih bisa main bola, ya enggak? Gajah dilatih bisa ngelukis. Lumba-lumba dilatih ditarbiyah hadirin mulia, dia bisa loncat-loncat, bisa menyenangkan hati instrukturnya. Ada juga kuda kalau dilatih cepat larinya. Dua orang teman dia beli kuda sama, kuda Australia. Dia beli anak kuda tuh harganya sama, satu induk. Lalu satu orang dia latih kudanya. Dari kecil dikasih makan, dirawat, dimandiin, diajak lari, loncat sana, loncat sini, dia pukul terus. Dia latih kuda nih. Berkeringat nih kuda tiap hari. Sementara kuda yang satu ekor cuma dikasih makan, dikasih minum, dibiarin di kandang. Iya Bu ya. Satu dilatih, satu tidak dilatih. Lalu kuda yang dilatih tadi sekian lama, 1 tahun, 2 tahun tambah besar, tambah tinggi. Jadi akhirnya jadi kuda yang hebat. Setiap kali lomba balapan kuda, ini kuda juara 1 terus. Sementara kuda yang tidak pernah latihan, itu ketinggalan 2 putaran Bu. Gak bisa lari sesak nafas dia. Lalu ada orang kaya datang kepada pemilik kuda yang hebat tadi, yang juara 1 tadi. Pak, kuda Bapak dijual gak Pak? Dia bilang dijual. Tapi mahal harganya ini Pak. Ini kuda kesayangan saya. Kalau saya beli 1 M gimana? Dia bilang, ya yang benar nih Pak 1 M. Padahal itu kuda waktu dia beli cuma murah, 6 juta dia beli anak bayinya. Tapi ketika kuda tadi telah menjadi seekor kuda yang hebat, yang larinya cepat, jadi juara, harganya naik jadi 1 miliar. Teman dia datang temannya dia bawa kuda juga sama orang kaya tadi. Pak, kuda saya juga mau dijual Pak, 1 M boleh Pak? Ini 1 ayah 1 ibu nih kuda, tingginya sama, badannya sama. Lalu orang kaya tadi bertanya, ini kudamu prestasinya apa? Pernah juara nggak? Oh juara nggak pernah Pak. Tapi ini kuda hebat nih. Hebatnya di mana? Wah makannya banyak Pak. Lari nggak bisa? Nggak bisa. Kata orang tadi, kalau harga kudamu ini paling mahal 20 juta ini. Loh kok bisa Pak? Ini 1 ayah 1 ibu. Beda, ini kuda juara. Ini kuda tumbuh besar dengan tarbiyah, dengan latihan. Ini kuda sudah susah payah belajar lari dan sebagainya. Sementara kudamu nggak ada apa-apanya. Akhirnya orang tadi berpikir bagaimana caranya supaya kudanya harganya mahal. Maka dibikinkanlah pelana kuda yang mahal. Dari kulit, dikasih kain sutra, kemudian dikasih mani-mani, batu-batu mulia di sana, dari benang emas. Pelananya dibikin bagus. Lalu dia bawa ini kuda tadi yang pakai pelana bagus kepada orang kaya. Dikatakan, Pak, sekarang berapa harga kuda saya kira-kira Pak? Maka orang kaya tadi lihat, nah kalau ini 1 M harganya ini. Dia senang luar biasa. Kenapa? Karena kudanya dihargai 1 M. Padahal yang mahal kudanya apa pelananya Bu? Hah? Pelananya. Hari ini banyak orang pengen mulia dengan jalan pintas. Dia pengen jadi pejabat, dia pikir dia mulia dengan jabatannya. Dia pengen jadi artis, dia pikir dia mulia dengan keartisannya. Dia pengen jadi orang kaya, dia pikir dia mulia dengan kekayaannya. Tapi ternyata apa yang dia dapatkan? Kehinaan.
Jadi ibu-ibu kalau mau mulia sederhana, taati Allah, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan muliakan kita. Bisa difahami ibu ya? Gak terlalu cepat ngomongnya kan? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting. Ketika kita dapatkan Allah, kita pasti akan dapatkan segala-galanya. Namun ketika kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Dunia ini gak lama bu, 60-70 tahun. Ibu kaya di dunia sementara saja, miskin pun sementara saja, cantik sementara saja. Ya bu ya. Sekarang imut-imut gak lama lagi, amin-amin. Allah. Satu orang anak muda mampir di rumah seorang nenek-nenek. Dia kehausan lagi jalan. Kata nenek tadi, nak mampir dulu minum di rumah nenek. Iya. Pas nenek tadi ambilkan minum ke dalam ruangan, si anak muda duduk di ruang tamunya. Lalu mata dia tertuju ke sebuah foto klasik hitam putih, warna sepia fotonya. Seorang perempuan cantik. Kata anak muda tadi, ini pasti cucunya nenek ini. Wah, lumayan ini, kita mampir dapat minum, dapat jodoh. Lalu dia bilang, nek, boleh nggak nek saya kenalkan sama cucu nenek? Loh, kamu tahu dari mana saya punya cucu? Itu fotonya ada. Itu foto nenek dulu 40 tahun yang lalu. Ibu ya, dunia ini apa? Apa yang mau dicari di dunia? Kenikmatan yang sedikit. Dunia ini nikmatnya sedikit bu. Kalau air minum satu gelas nikmat, tapi kalau satu ember gimana? Kalau makan satu piring nikmat, tapi kalau satu bakul gimana? Makanya hadirin sekalian, sungguh bodoh sebetulnya orang yang sibuk menumpuk-numpuk harta, sementara harta yang dia tumpuk tidak dia gunakan untuk akhiratnya dia. Boleh ibu silakan kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Sisanya untuk dakwah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti-panti asuhan dan sebagainya. Berangkatkan orang haji, berangkatkan orang umrah. Daripada ibu bolak-balik tiap tahun pergi haji, pahala orang tetangga kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, berangkatkan mereka. Nah, jadi harta itu ada gunanya. Untuk apa? Untuk dakwah. Kalau harta tidak digunakan untuk dakwah, harta ini jadi musibah. Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab.